of Maria. Perasaan ingin memiliki semakin menjadi tatkala kita sudah benar-benar kehilangan seseorang. Itulah yang kurasakan saat Mas Haris mutlak menjatuhkan talaknya untukku. Serasa dunia ini hancur. Aku sudah tak mungkin lagi mengajaknya berdamai. Melihat wajah Keisha, penyesalan ini semakin dalam menusuk jiwa. Terlebih saat Feril meminta agar aku menyerahkan bocah itu penuh padanya. Rasa marah dan kecewa menyeruak dalam dada. Apa haknya meminta Keisha? Jangankan menafkahi, pengakuan saja dia tak pernah memberi. Tapi Feril memang licik. Ia bahkan mengancam akan menculik jika saja aku tak mau memberi anakku secara baik-baik. Disinilah aku merasa bahwa berada di sisi Mas Haris sangatlah kubutuhkan. Setidaknya di dekatnya aku merasa aman. Tapi apa daya, Mas Haris sudah bahagia bersama wanita lain. Mama, panggilan Keisha membuyarkan lamunanku. Papa jadi kemari kan, Ma? Rajukan demi rajukan dari Keisha membuat diri ini tak tahan. Dan inilah menjadi awal segala masalah yang terjadi. Aku memberi syarat kepada Mas Haris agar dia mau menemaniku menjaga Keisha hanya sampai anakku itu sembuh. Awalnya dia menolak, tapi kemudian rencana jahat mampir di benak. Aku mengancamnya akan menyebarkan pernikahan siri kami ke kantor, bahkan ke rumah sakit tempat istri keduanya bekerja. Dia bereaksi dan akhirnya setuju dengan tawaranku. Semua berjalan baik hingga saat dimana Keisha dinyatakan sembuh dan Mas Haris pun mengantar kami pulang. Tiba-tiba saja Feril datang dan merampas Keisha dariku. Perlawanan ku berikan. Aku sudah kehilangan Mas Haris. Lalu sekarang, haruskah aku kehilangan putri satu-satunya yang ku miliki juga? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Sebab itulah, saat Feril memutuskan membuat sebuah perjanjian, aku mengiyakannya begitu saja. Andai aku tahu tidak ada dalam sejarah bersekutu dengan lawan, harusnya semua ini tak sampai terjadi begini. Kerjasama itu pun kami lakoni. Dia berjanji akan memulangkan anakku, tapi dengan satu syarat. Aku harus bisa membuat Mas Haris dan Ana berpisah. Sejahat inikah aku padanya? Padahal lelaki itu sudah melakukan banyak hal untukku. Buat apa aku peduli pada mereka? Toh karena anak saat ini, aku bahkan sah diceraikan Mas Haris. Akhirnya, aku menyetujui dengan mudah persyaratan yang diberikan Feril. Dengan dibantu oleh salah satu temannya yang bernama Rizal, aku berhasil membuat Haris dan Ana berpisah. Feril berbahagia, dan aku, jujur aku merasa sedikit lega. Setidaknya, Ana juga bisa merasakan kehilangan seperti yang ku alami ini. Kupikir semua sudah berakhir sampai di sini. Ternyata belum untuk Feril. Dia kembali membuat rencana kedua. Aku harus menjadi gila. Untuk apa? Supaya Haris mau menolong dan kembali menaruh iba. Kurang ajar Feril. Ia semakin jauh memperalatku. Sedang Keisha sampai saat ini masih di tangannya. Tepat pukul 8 kala itu, untuk pertama kalinya setelah Feril menculik Keisha, dia mempertemukan kami. Aku merindukan putri kecilku. Tapi Feril memang tak berhati. Ia hanya memperbolehkanku melihatnya dari kejauhan. Feril kembali berjanji ia akan mengembalikan Keisha setelah rencana dua berhasil kujalankan.
Tapi naas, kami terlambat sedikit saja sampai rumah. Ternyata Mas Haris sudah di depan rumahku. Hingga perkelahian itu pun terjadi. Feril kalah, tapi ia tidak mau dikalahkan. Liciknya lelaki itu. Ia kembali menggunakanku sebagai alat. Kupikir dia hanya ingin menakut-nakutiku, Mas Haris. Tapi ternyata dia benar mencelakai sebara itu. Feril tega melayangkan sebuah kursi ke tubuhku. Dan akibat pukulan tersebut, tulang bahu retak. Sungguh aku menyesal telah menyetujui semua persyaratan yang diberikan Feril. Kini tubuh hanya bisa terbaring di atas ranjang tanpa bisa berbuat apapun. Ya Allah, aku salah. Telah melakukan segala cara, bahkan telah memisahkan sepasang suami istri. Karena ego dalam diri ini, masih adakah maafmu untukku? Di antara segenap rasa sakit, tapi aku tetap bersyukur Feril berhasil ditahan oleh pihak kepolisian. Hari itu, setelah ia berhasil membuatku pingsan tak berdaya, beberapa polisi yang ternyata sudah memantau langsung melakukan penangkapan. Alhamdulillah, semua sudah berakhir dan kini saatnya menanti kedatangan buah hati tercinta. Polisi sudah menemukan tempat di mana Feril menyekap Keisha selama ini. Semua memang telah usai, tapi dosa dari perbuatan yang sudah ku perbuat mungkin tidak akan berakhir di sini sebelum aku berhasil meminta maaf pada Ana dan Mas Haris. Ya Allah, bagaimana caranya aku menghubungi mereka? Sedang jemari ini merasa tak pantas meminta maaf setelah sekian banyak ulah yang sudah ku perbuat. Tapi jika aku tak pernah mencoba, bagaimana bisa tahu mereka memaafkan aku atau tidak? Bismillah, ku yakinkan diri untuk menelpon. Tut, satu kali dering panggilanku langsung diangkat. Halo, Mas, ini aku Maria. Mas Haris terdiam sejenak. Ternyata dia benar-benar lepas tangan. Ia bahkan tak mengunjungiku, padahal tahu aku dalam bahaya. Ada apa, Maria? Akhirnya pertanyaan itu muncul. Aku cuma mau minta maaf sama kamu, Mas. Aku banyak salah pada Mas Haris juga Ana. Dia terdiam kembali. Aku sudah memaafkanmu. Semoga atas semua yang terjadi ini, kamu bisa mengambil hikmahnya. Iya, Mas. Tangisku tak dapat terbendung. Ana gimana, Mas? Aku sedang berjuang untuk merujuknya. Perih, hati ini terasa perih kembali. Tapi aku mencoba berdamai. Aku doakan semoga kalian bisa rujuk, Mas. Aku juga ingin meminta maaf pada Ana. Tapi apa dia masih mau memaafkanku? Untuk sementara waktu, mungkin Ana tidak lagi mengenal siapapun. Dia kecelakaan dan mengalami amnesia. Apa? Amnesia? Astagfirullah. Semoga Allah selalu melindunginya. Amin. Tanpa basa-basi lagi, Mas Haris langsung menutup telepon. Entah kenapa perasaan bersalah semakin dalam menembus hati. Andai kaki bisa tergerak, aku sudah mencari keberadaan mereka. Aku ingin bersujud, menangis, dan menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya pada Ana juga Mas Haris. Semoga kalian mau memaafkan segala kesalahan yang ku perbuat. Bersambung.